Hai Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan menghadirkan sebuah partai immortal atau selalu dikenang dari partai karya Hikaru Nakamura, pecatur Amerika Serikat yang berdarah Jepang, yang terkenal dengan kecepatan berpikirnya. Partai ini terjadi pada tahun 2007 di Barcelona, Spanyol. Lawannya adalah Michal Krasenko dari Polandia. Oke, langsung saja kita lihat permainannya. Dalam partai kali ini, Krasenko yang berperan sebagai putih memulai dengan kuda F3, dibalas Nakamura yang memegang hitam, kuda F6, C4, E6, G3, mengembangkan gajah untuk fianchetto. Kemudian hitam mengimbangi pusat dengan mengembangkan pionnya dan dibalas putih, gajah G2, mengembangkan diagonal dan hendak rokade. Lalu hitam juga mempersiapkan rokade dengan membuka gajahnya. Putih melakukan rokade dan hitam pun sama juga melakukan rokade. Putih melakukan langkah pengembangan pionnya dengan tujuan mendukung pion C4 dan juga mengembangkan gajah yang akan menguasai diagonal panjang. A5, kuda C3, C6 mengembangkan pionnya. D4 untuk menguasai sentrum, dan Nakamura pun mengembangkan kudanya. Menteri ke C2, B6, E4 memperkuat penguasaan pusat. Hitam mengembangkan gajahnya dengan tujuan menekan pion C4 dan juga benteng. Lalu Krasenko memperkuat pion C4-nya dengan menambah backup dengan kudanya. Nakamura menambah tekanan di pusat dengan pionnya, dan pion pukul pion dan balik dipukul pion sambil mengancam kuda. Kuda lari sambil menutup diagonal gajah dan juga balik mengancam pion. Dan Nakamura bereaksi dengan pion pukul pion dengan maksud mengganggu pion C4 yang melindungi kuda. Kuda pukul pion dan benteng hitam pun turut serta dalam permainan, menekan pion C4 dan juga menekan menteri. Dan putih pun belum lepas dari pakuan gajah terhadap bentengnya. Krasenko menyadari bahwa beban pion C4 yang sudah terlalu overload, maka ia berusaha mengurai tekanan dengan melepas pakuan terhadap bentengnya sambil mengontrol lajur terbuka E. Hitam memanfaatkan kelemahan pion C4 dengan memperkuat tekanan. Sungguh menakjubkan bagaimana posisi yang dihasilkan dari pembukaan yang tampaknya sederhana ternyata sangat rumit. Hitam terpaksa melepas pion C4 yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memilih mengembangkan gajahnya. Benteng E8, menteri ke D1 melepas pakuan menterinya, dan akhirnya pion C4 ini dipukul hitam. Putih balik memukul, tapi Nakamura tidak terburu-buru memukul pion, tapi melakukan langkah tempo menteri mengancam gajah. Perhatikan langkah benteng hitam ke E8 ternyata adalah melindungi gajahnya untuk mempersiapkan langkah pengembangan menterinya sekarang. Benteng B1, dan ini kesempatan Nakamura memukul pion C4. Kuda C6, Krasenko menutup baris ke-6 untuk mengancam discover attack dengan membuka lajur dengan gajahnya. Sepintas langkah putih ini sangat kuat dan butuh waktu hitam untuk mengatasinya. Nakamura bermain berani dengan benteng kali C6 dan gajah kali F6, discover attack terhadap menteri hitam. Sepintas hitam dihadapkan pada kesulitan besar. Menteri dan bentengnya diserang secara bersamaan. Gajahnya ditekan sebanyak 2 kali. Paling tidak ia akan kehilangan satu perwiranya. Tapi tampak dari kejauhan, Nakamura secara luar biasa mampu menghitung rentetan kombinasi untuk memancing raja lawan untuk keluar dari sarangnya. Dan pada akhirnya raja ini bertekuk lutut dieksekusi tanpa sempat dibela oleh perwiranya. Ya, Nakamura secara mengejutkan mengorbankan menterinya. Pertanyaannya adalah, apakah pengorbanan menteri ini wajib dipukul? Oke, kita kalkulasi. Bila hitam tidak memukul menteri ini, maka menteri hitam memukul gajah dan unggul satu perwira. Bila putih ngotot ingin meraih materi dengan memukul benteng, maka ini adalah sebuah kesalahan karena ia menyerahkan diagonal penting yang mengarah terhadap rajanya. Dengan sepasang gajahnya, hitam akan sangat mengerikan membentuk kombinasi diagonal jaring mat.
Ditambah lagi Putih harus menyiapkan energi untuk membendung pion bebas C. Oleh karena itulah Putih menerima pengorbanan menteri tersebut. Dan seperti seorang pemancing, Nakamura mulai menarik ikannya keluar. Ia melakukan skak dengan gajahnya dan memaksa raja keluar. Satu-satunya petak yang dapat ditempati. Benteng bereaksi memukul gajah sambil melakukan skak, dan sang raja dipaksa lari ke petak satu-satunya yang dapat ditempati. Sekarang giliran kuda turut serta dalam pertempuran. Kemanakah raja akan lari? Ya, raja bisa ke H3, H5, atau bisa juga ke G5. Dari semua varian pelarian sang raja ini, ternyata Nakamura telah menghitung semuanya. Bagaimana jika raja lari ke H3? Hitam akan membalas dengan menteri H6 skak. Untuk memperlama mat, masih bisa ditutup dengan menteri, tapi tetap mat juga. Bagaimana jika raja lari ke H5? Maka dibalas gajah C8 mengancam dengan kolaborasi gajahnya yang menciptakan jaringan mat. Putih mencoba mengganggu bentengnya dan benteng F5 skak ditutup dengan kuda. G6, raja ke H4, benteng F4 mengorbankan bentengnya dan hitam memukul dengan pion dan gajah F2 skak mat. Oleh karena itu di partai aslinya raja lari ke G5. Dibalas Nakamura dengan benteng G6 skak. Apabila raja ke F4, maka ada ancaman yang dimulai dari langkah kuda hitam ke D3. Karena itulah raja putih melangkah ke H5. Dibalas F6 mengancam mat dengan benteng H6. Putih terpaksa mengorbankan atau menukar bentengnya dengan kuda dengan maksud menghindari mat dan mengurangi tekanan. Dan dipukul balik dengan benteng. Raja putih ke H4 dan hitam tiba-tiba melangkahkan gajahnya yang sempat tertidur. Ya, gajah ke C8. Gajah ini baru melangkah 2 kali. Yang pertama adalah berkembang ke A6. Langkah yang kedua adalah balik lagi ke kandangnya di C8. Dan langkah inilah yang memaksa Krasenko menyerah. Ancaman yang sangat berat adalah mat di benteng H6. Apabila dilanjutkan, Putih masih bisa memperlama dengan gajah D5 skak. Ini adalah gratis dan dipukul dengan benteng. Kemudian Putih membuat lubang pelarian. Benteng D3 mencegah raja putih lari. Apabila baris ketiga mencoba ditutup dengan kuda, maka hitam benteng kali G4 skak, raja ke H3, discover skak, dan raja ke H4. Dan diakhiri langkah pamungkas skak mat dengan gajah. Oke sobat catur semua, demikianlah partai kali ini antara Krasenko melawan Hikaru Nakamura. Tentu ada beberapa pelajaran dari partai ini. Dan yang paling menonjol adalah bagaimana kalkulasi Nakamura yang begitu luar biasa. Berani mengorbankan menteri untuk menciptakan skak mat yang masih begitu panjang, yaitu 8-12 langkah ke depan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.